Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao berada di tanah pemakaman tulang dan memasuki awan iblis. Dan tidak hanya Yun Xiao, di sana juga ada Di Jun serta Di Jia. Kondisi sementara, Di Jia sudah pergi lebih dahulu ke area tulang naga, yang mana di situ kemungkinan besar menyimpan klon ketiga dari Raja Iblis, kita sebut saja begitu ya. Ini nanti akan menjadi perjalanan yang mungkin akan cukup panjang ceritanya, jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya di part 46. Fluktuasi energi besar terus datang dari Cakrawala. Suasana pertempuran kian mencekam. Banyak ahli musnah menjadi abu. Sebagian yang selamat pun terluka parah dan segera dirasuki oleh Ki Iblis. Dalam waktu singkat mereka berubah menjadi iblis dan menyerbu ke medan perang. Bunuh semua yang sudah dirasuki. Su Fang menatap tajam. Tak ada belas kasihan sedikit pun. Pemandangan itu membuat hati dari para martial supreme dan yang lain menciut. Mereka tahu itu adalah cara terbaik, tetapi tetap sulit untuk diterima. Lalu Su Ju berseru, "Siapapun yang dirasuki, bunuh dengan segera, termasuk kalau aku yang dirasuki. Kalian harus segera membunuhku." Mendengar itu, semua orang gemetar. Tapi niat bertarung mereka muncul dan ini adalah pengorbanan mereka. Jadi mereka harus melakukan dengan sekuat tenaga. Sementara itu di tengah formasi, Di Jun mulai terdesak. Buaya yang ada di sisinya ikut meraung. "Dasar sampah, pergilah dan bertarung." Di Jun murka dan melemparkan segel iblis ke buaya itu. Segel itu berubah menjadi angin astral yang melingkupi seluruh tubuh buaya itu. Lalu segel-segel iblis hitam terus memasuki badai angin astral itu, hingga terdengar raungan yang mengerikan. Itu monster unsur. Seorang ahli di sana mengenalinya. Dia segera menebas, menggunakan serangannya. Su Ju melihat semua itu dan berteriak, "Hati-hati!" Tapi sudah terlambat. Di Jun mencibir. Angin astral kini telah berubah menjadi monster berkepala buaya dan langsung menelan lawannya. Sesaat kemudian tubuhnya dilempar keluar. Tubuhnya tampak kering seperti mumi. Melihat hal itu, semua wajah yang ada di sana berubah pucat. Badai pun pecah. Dari samping Di Jun muncul monster berkepala 3 dengan 6 lengan. Kepala monster itu berbentuk buaya. Tampaknya ini adalah teknik Di Jun dan juga milik buaya itu sendiri. Sementara salah satu tangan dari buaya itu tampak memegang pedang dari martial supreme yang tadi dia bunuh. Sosok monster itu langsung bergerak dan menyerang. Seorang ahli yang ada di dekat sana buru-buru membentuk segel emas, segel flux tertinggi. Segel itu menghancurkan salah satu kepala buaya itu. Dia sempat merasa lega, tapi hembusan angin halus tiba-tiba muncul, membentuk sebuah benang tipis tajam pisau. Benang itu langsung menembus pertahanan Ki Kaisar milik orang itu dan langsung mengiris tubuh dari orang itu. Monster buaya yang kini kepalanya tinggal 2 mengangkat pedang itu dan menebaskan ke bawah. Tangan satunya mengepal, melepaskan tinju iblis hitam dan menghantam dari udara. "Tidak, Feng Zhao!" Seorang martial supreme berteriak kaget melihat rekannya diserang seperti itu. Dia menerjang maju tapi sudah terlambat. Serangan buaya itu selesai dalam sekejap. Tubuhnya pun goyah. Pertahanannya lalu runtuh dan tinju iblis menghantam dan meremukkan tubuhnya. Angin astral berputar, lalu kepala dari buaya yang ketiga kembali terbentuk. "Feng Zhao,
kau bodoh sekali," kata seorang martial supreme yang mendekat dengan penuh rasa cemas. Feng Zhao yang tampak kesakitan mencoba menenangkan rekannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Wajahnya pucat dan putus asa. Lalu rekannya itu mencoba memapahnya dan mengajak dia untuk mundur. Tetapi karena orang itu lengah, tiba-tiba tangan dari Feng Zhao menembus dada dari temannya itu. Terdengar suara retak yang mengerikan, dan tubuh bagian atas dari ahli itu hancur seketika. Ledakan menggema. Hal itu membuat semua orang terlihat pucat. Feng Zhao ternyata kini sudah dirasuki oleh iblis. Tubuhnya kini menghitam dan dipenuhi oleh pola berwarna emas. Semua orang melihat pemandangan ini, dan tenggorokan mereka terasa kering. Telapak tangan mereka berkeringat. Feng Zhao sekarang menghadap ke arah Dijun. "Salam Tuan, terima kasih atas kekuatan yang Anda berikan ini." Dijun pun tertawa. "Haha, bunuh mereka semua. Kalau kau selamat, kau akan kuberi kehormatan untuk menjadi santapanku." "Baik Tuan." Feng Zhao tampak bersemangat, seolah-olah menjadi makanan itu adalah sebuah anugerah. Feng Zhao lalu menerjang ke arah Suju serta yang lain. Dia nekat ingin menerobos pertahanan dari orang-orang ini. Sementara itu wajah Suju menjadi gelap. Ia berseru, "5 orang ikut aku. Kita akan bentuk formasi pamungkas Hinayana untuk menekan iblis itu. Yang lain, bertahanlah dan lawan mereka yang sedang dirasuki serta buaya jadi-jadian itu." Orang-orang segera mendengarkan perintah Suju. Pasukan pun seketika terbagi dan medan perang meluas. Suju memimpin 5 orang untuk menyerbu Dijun. Dia membentuk segel di tangannya dan seketika langit pun berubah. "Tahan dia, beri aku waktu," kata Suju. Lalu kemudian sebuah bendera putih muncul di tangannya, berubah menjadi bendera 9 warna. Bendera-bendera itu naik ke langit, menempati 9 posisi, yang mana kemudian membesar dan melawan Ki Iblis. Tubuh Dijun bergetar. Begitu formasi ini muncul, ia merasa resah, seolah aturan langit dan bumi kini sedang menekannya. Marah, ia berubah menjadi cahaya iblis, menghantam salah satu bendera itu. "Setan sialan, kalian benar-benar cari mati." Dengan suara dengusan dingin. "Setan sialan, kau benar-benar cari mati." Dengan dengusan dingin, seorang laki-laki tua berjubah ungu menghunus pedang panjang. Cahaya ungu menembus awan iblis lalu membombardir Dijun. Ledakan terdengar. Tubuh Dijun hancur, berubah menjadi Ki Iblis dan kabur. Ia segera memadat lagi. Wajahnya penuh dengan rasa terkejut dan amarah. Lawannya kini jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Bahkan lawannya mampu melukai dirinya. Sementara itu seorang martial Sofregen melafalkan mantra. Sebuah piringan giok muncul di atas kepala Dijun, memancarkan cahaya yang menyilaukan lalu jatuh menghantamnya. Wajah Dijun menjadi kelam. Ia menghentak udara, mengangkat tangan dan memanggil bayangan iblis untuk menahan piringan itu. 2 tekanan spiritual saling beradu dan kemudian meledak. Piringan giok itu bergetar, terdorong mundur. Sementara ahli yang mengendalikannya kini terhuyung. Dia mendapatkan rebound dan mengakibatkan luka dalam. Meskipun iblis itu kuat, ia bukan tak terkalahkan. Kalau mereka semua bersatu, mungkin mereka bisa membunuhnya tanpa formasi kematian Hinayana.
Kini laki-laki tua berjubah ungu itu kembali menusukkan pedang ungunya. Sementara ahli lain yang berubah menjadi burung putih ikut menebas lagi. Dan ahli yang memegang piringan giok, dia juga menarik nafas dalam. Sementara dua orang yang lain kini berjaga di sisi Suju, melindunginya saat dia tengah memperkuat formasi. Wajah Dijun berubah menjadi ganas. Ia mengangkat tangan kanannya. Lalu dari telapak tangannya, sebuah pagoda kuno perlahan muncul. Pagoda itu membesar. Jimat kuno mulai bergetar, memancarkan aura kehancuran abadi. Apa ini? Aura bahaya langsung menyelimuti dua martial Sovragen yang menjaga Suju. Serangan telapak langit dan bumi, telapak dewa pengguncang langit. Mereka berdua menjadi cahaya dan menghantam pagoda kuno bersama dengan 3 orang lainnya. 5 aura meledak, langit pun bergetar dan orang-orang di sekitar ketakutan. Wajah Dijun menegang, kekuatan itu bisa menghancurkan tubuhnya. Dengan marah dia memuntahkan ki iblis ke dalam pagoda kuno. Cahaya menyala, kekuatan dunia bangkit, dan ribuan cahaya ilahi melesat. Segel iblis sejati. Tubuh Dijun berubah menjadi sosok Dharma 3 kepala dan 6 lengan. Mantra-mantra keluar bersamaan dan menggerakkan pagoda itu. 5 serangan menerobos masuk. Ki vital membeku, senjata tingkat 9 bergetar hebat sampai telinga orang-orang mulai berdarah. Apa asal-usul pagoda ini? Tetua berjubah ungu pun tampak pucat. Ki pedangnya meledak lagi. Darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terpental. 4 yang lainnya pun ikut terpukul mundur, dan darah menyembur keluar. Dijun tampak ganas. Medan perang dewa kuno baru saja dia kuasai, tetapi ki spiritualnya terkuras habis. Senjata tingkat 9 pun rusak. Tiap kali dipakai kerusakannya makin parah. Kalau bukan karena ki iblis di tempat ini yang menyokongnya, dia tak akan berani memaksakan diri seperti sekarang. Yi, Si, Li, mantra aneh keluar. Keenam tangannya membentuk segel, dan ki iblis menyerap kekuatan tak terbatas. Makin kuat, sedikit demi sedikit. Celaka, kekuatan iblis ini tidak ada habisnya. Tetua berjubah ungu pun mulai gemetar. Tubuhnya terluka parah. Sementara 4 yang lain juga terpental. Wajah mereka pucat, darah menetes dan senjata mereka kehilangan tenaga. Suju menatap dingin. Benar, ki iblis itu mengerikan dan tak ada habisnya. Tetapi formasi pamungkas surgawi Hinayana milikku bisa menyegel 6 jalur 5 elemen, memutuskan semua hubungan dari luar. 9 bendera mulai berputar, dunia bergetar dan pola merah menyatu. Formasi pamungkas Tuan Su, hanya cahaya tahta yang bisa menghancurkannya, kata yang lain dengan penuh keyakinan. Sementara itu, wajah Dijun kini juga pucat pasi. Dia terputus dari sumber iblis yang berasal dari luar. Bahkan hubungan dengan Dijia pun kini telah hilang. Matilah kau iblis. Formasi pun selesai. 9 bendera bergema. Retakan pun mulai muncul. Awan iblis mulai terurai. Cahaya terang menembus. Dan kekuatan surgawi mengguncang hati semua orang. Ekspresi Suju serius. Formasi pamungkas surgawi Hinayana adalah kartu truf terkuatnya. Bukan hanya soal pertahanan, tetapi formasi ini bisa menyegel dan bahkan menyimpan gerakan pembunuh bayangan awan cahaya surgawi. Gerakan ini mengikuti hukum Dao surgawi, cukup untuk melenyapkan segalanya. Bayangan Yun Xiao kembali muncul di benak Suju. Pemuda itu dulu membaca puisi, lalu langsung mengeluarkan kartu as dan membujuknya untuk melawan iblis. Suju berpikir bahwa saat itu mungkin Yun Xiao sudah tahu
bahwa hanya Daus surgawi yang bisa membunuh iblis ini. Memikirkan itu hati Suju bergetar, tapi dia segera menekan pikirannya. Ia harus fokus dan mengarahkan cahayanya. Dijun kini dipenuhi dengan rasa ngeri. Cahaya itu membuatnya merasa di depan kematian. Hal yang mustahil bagi sosok iblis seperti dia. Dijun adalah penguasa iblis abadi. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Amarah dan malu rasanya meledak dari dalam diri Dijun. Dengan teriakan, ia lalu mengaktifkan menara kuno sepenuhnya. Pemotongan dunia pun melebar, membentuk model langit dan bumi yang terlihat indah. Gerakan ini membuat keenam orang lainnya terkejut setengah mati. Mereka belum pernah melihat senjata tingkat tertinggi seperti ini. Mereka hanya mendengarnya dari legenda dan kini ada di depan mata mereka. Yang lain pun ikut kaget, mengingat getaran aneh saat senjata mereka bersentuhan dengan kekuatan di sekitar menara. Mereka akhirnya paham. Senjata tingkat mendalam, tingkat tertinggi dan bukan kapal Nuh. Ini adalah benda yang berada di dalam sejarah. Suju awalnya gembira mengetahui hal itu, tetapi segera sadar. Pikirannya pun mulai goyah. Cahaya ilahi mulai tak stabil. Dia panik. Lawan memiliki senjata transenden yang legendaris. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Sialan kau. Berjuta bentuk, 4 kutub menjadi 1. 10.000 iblis menjadi 1. Dijun meraung, menuangkan semua kekuatan menara. Medan perang dewa kuno berkembang penuh. Senjata tingkat mendalam dan dirinya menyatu. Kekuatan menindas lahir. 9 bendera tersusun bergetar seolah akan runtuh. Semuanya, tolong bantu aku, kata Suju dengan wajah pucat. Tekanan medan perang para dewa hampir meremukkan formasinya. Padahal, seorang Martial Sovragen di tingkat puncak pun akan sulit lepas dari formasinya. Tapi kali ini formasinya ditekan begitu luar biasa. Kelima orang lainnya dengan segera menyuntikkan energi mereka ke dalam bendera yang ada di sana, berusaha untuk menahan kekuatan dari senjata transenden itu. Stabilkan ki, cahaya langit, bayangan awan, segalanya kembali menjadi reruntuhan. Bunuh iblis itu. Suju memaksakan kekuatan penuh. Cahaya suci jatuh menimpa menara kuno. Dunia sunyi dalam sejenak, tak ada suara dan boom. Langit dan bumi pecah. Energi besar menyapu ke segala arah. 9 bendera terpental. Suju dan yang lain tertelan badai. Di kejauhan, Feng Zhao yang sedang bertarung dengan buaya raksasa itu ikut terguncang. Semuanya menoleh ke langit, terkejut oleh cahaya menyilaukan yang menyapu ribuan mil. Cahaya bertahan begitu lama. Yun Xiao yang sedang bergegas tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tampak serius. Bayangan awan cahaya surgawi milik Suju. Akhirnya dia mengeluarkan gerakan ini. Bisakah dia membunuh Dijun? Cahaya itu menyilaukan sekaligus mengguncang jiwa. Yun Xiao pun tampak tegang. Suju adalah seorang ahli formasi sekaligus orang yang paham bagan langit dan bumi. Kalau bukan karena formasi Hinayana yang memerlukan waktu aktivasi begitu lama, Suju seharusnya bisa berada di posisi 20 besar daftar dunia. Tetapi suara dingin Yaolong terdengar. Membunuh iblis itu tidak mungkin. Kalau memang dia bisa dibunuh, apa mungkin para ahli di masa lalu itu bodoh? Untuk apa tubuh iblis itu dipotong-potong dan ditekan menggunakan senjata tertinggi? Apa yang dikatakan Yaolong itu ada benarnya, dan Yun Xiao pun tampak mengerutkan kening. Dunia berubah. Iblis ini ditekan terlalu lama. Mungkin mereka sudah melemah. Bisa jadi memang saatnya mereka untuk dimusnahkan. Yaolong mencibir. Kau percaya itu?
Yun Xiao hanya bisa tersenyum masam. Dia sendiri tak percaya, tapi pukulan ini pasti akan melukai Dijun. Jika mungkin, dia akan menekannya dalam monumen dewa selamanya. Yun Xiao pun terbang melaju. Setelah ledakan dahsyat itu, langit kosong tanpa seorang pun yang terlihat di sana. Di bawah tanah pemakaman, di dalam cangkang naga. Begitu Dijia melangkah masuk, ia langsung merasakan tekanan kuat yang seketika menekan tubuhnya. Tekanan itu seperti domain, tapi ukurannya sangat besar. Ini nafas naga berkabut. Dia tampak terkejut, lalu menarik kembali langkahnya. Sudah sekian lama, tapi sisa nafas naga ini masih ada. Naga sejati memanglah yang terkuat. Sementara itu wajah Huoyin juga pucat. Tuan, apakah ini aura ilahi dari alam dewa tingkat 10? Saya seorang martial Sovereign bintang 4, tetapi rasanya seolah ingin bersujud. Dijia segera membuat segel dan menekannya ke tubuh Huoyin. Alam dewa tidaklah langka di masa lalu, tapi naga sejati jauh lebih kuat dari mereka. Setelah mendapatkan segel dari Dijia, tekanan yang dirasakan Huoyin menjadi jauh lebih ringan. Ki hitam di tubuh Huoyin juga kian menebal. Dia bersorak, "Terima kasih Tuan, rasanya jauh lebih nyaman." Dijia tampak tersenyum. "Kekuatanmu lumayan. Aku akan menyimpanmu untuk saat ini dan memakanmu nanti." Huoyin pun mengangguk dengan penuh antusias. Lalu, Dijia melangkah masuk lebih dalam. Huoyin mengikutinya dengan penuh rasa hormat. Mereka bergegas masuk ke dalam cangkang naga itu. Semakin dalam, Dijia mengernyit. Nafas naga ini mengalir. Dia lalu melihat bahwa ada segel yang rusak di tanah. Sisa nafas naga dan riak energi yang berputar di sana. Jelas, sudah ada yang masuk lebih dulu. Keduanya terus berlari. Sementara itu jauh di depan, sebuah suara terdengar. Nafas naga itu seharusnya terkumpul di sini. Yang mengatakan itu adalah Heng Yuan. Di sekitarnya ada beberapa api yang menyala, menerangi tanah. Ia lalu meraba permukaan dan tertawa dan menepuk tangan. Debu berterbangan menyingkap pola susunan bercahaya dengan kekuatan nafas naga yang mengguncang balik telapak tangannya. Hahaha, sesuai dugaanku. Semua orang yang ada di sana pun bersorak. Yi Chengying segera mengeluarkan tekniknya, menghantam tanah hingga formasi raksasa muncul. Formasi itu rumit dan mempesona. Yi Chengying tercengang. Formasi ini tanpa kepala, tak ada awal dan tak ada jejak. Saya tak tahu dari mana harus memulai ini. Mata Heng Yuan tampak serius. Ini pusat cangkang naga, juga pusat dari kolam naga. Mereka memang menyegel Raja Iblis dan menyatukan kekuatan seluruh kolam transformasi naga ke sini. Tidak heran kalau Raja Iblis itu terkurung begitu lama. Ia merenung sejenak lalu berkata, "Aku akan mengaktifkan Ki Iblis secara paksa pada segel ini. Kalau Raja Iblis bangun, dia bisa menghancurkan segel dari dalam dan kita melakukannya juga dari luar. Dengan serangan dua arah, peluang akan semakin besar. Tapi aku tak tahu berapa sisa kekuatannya setelah sekian lama tersegel." Tatapan aneh melintas di mata Heng Yuan. Ia lalu merapalkan simbol demi simbol, mengumpulkannya di telapak tangan, lalu menghantamkannya ke pusat segel. Sinar hijau melonjak, menjalar seperti jaring laba-laba ke inti bumi tanpa memicu serangan balik nafas naga. Namun tiba-tiba, Ki Iblis hitam memancar dengan deras. Api di sekitar tubuhnya pun padam, hanya cahaya hijau yang tersisa. "Tuan Heng Yuan, Ki Iblis ini padat sekali," kata Yi Chengying dengan terkejut. Sementara Heng Yuan justru berseri.
Ki Iblis sejati. Benar, Raja Iblis pasti ada di bawah sana. Ia gemetar dan girang. Dia terus merapalkan mantra. Segel hijau di tanah berubah menjadi rumit, membuat semua orang terlihat tertegun. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara dingin. Ya, ini aura klonku. Kukira aku harus berputar-putar terlebih dahulu, tapi ternyata semudah ini. Siapa di sana? Yi Chengying kaget. Seketika beberapa sosok bersiap untuk menyerang. Mereka mengepung Dijia dan Hu Yin dengan niat membunuh yang luar biasa. Dijia melirik kerumunan dengan heran. Menarik, tubuh kalian punya Ki Iblis murni, tetapi kalian bukan budak iblis. Apakah manusia memang sudah menemukan cara untuk mengendalikan Ki Iblis tanpa kehilangan akal? Sejujurnya di sini Dijia juga teringat akan Yun Xiao yang juga bisa memakai Ki Iblis tanpa terjerat olehnya. Maka Dijia melontarkan pertanyaan ini. Yin Chenggin merasa tidak dihargai karena sebelumnya dia bertanya tapi tidak mendapatkan jawaban. Dia marah dan sebuah lingkaran cahaya muncul di tangannya. Lingkaran cahaya itu terbelah menjadi 7 dan kemudian ia lepaskan ke arah Dijia. Dijia tersenyum tipis, mengangkat satu tangan, lalu segel iblis berkilau di atasnya. Ki Iblis dari urat bumi tersedot dengan cepat, menggumpal menjadi telapak tangan raksasa dan menghantam serangan yang dilepaskan oleh Yi Chengying. Heng Yuan yang melihat semua itu terkejut. Dia melihat telapak tangan itu dengan penuh kekaguman. Tebasan cahaya hancur seketika dan telapak tangan raksasa itu kini meluncur ke arah Yi Chengying, memaksa semua orang untuk ikut bertahan. Tapi pertahanan dari mereka jebol dalam satu gerakan. Tubuh mereka ditembus oleh Ki Iblis dan mulai berubah. "Tolong hentikan!" teriak Heng Yuan tiba-tiba. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Anda adalah Raja Iblis?" Mendengar itu, Dijia mengernyitkan dahi, menatap Heng Yuan dengan tatapan dingin. "Kau bisa mengenaliku?" "Oh, rupanya kau memakai tubuh orang lain. Dengan kekuatanmu, kau mampu merebut tubuh Martial Sovragen. Bagus, tapi cukup menyedihkan." Mendengar itu, Heng Yuan membeku. Tanpa ragu dia langsung berlutut. "Raja Iblis, saya adalah penerus Yanxi." Dijia sedikit terkejut lalu tertawa. "Oh, rupanya kau adalah keturunan Yanxi. Jadi dia tidak mati waktu itu." Kerumunan yang mendengar itu terperangah. Heng Yuan adalah pemimpin mereka. Tetapi kini, Heng Yuan malah bersujud dan menyebut laki-laki yang ada di depannya alias Dijia sebagai Raja Iblis. Hati mereka pun terguncang. Yang lebih mengejutkan, orang-orang yang tubuhnya telah terasuki oleh Ki Iblis juga ikut berlutut dan memanggilnya Tuan. Segera setelah itu Heng Yuan membentak semua orang yang ada di sana. "Apa yang kalian lakukan? Beliau adalah penguasa kita, Raja Iblis. Kenapa kalian masih belum berlutut?" Yi Chengying dan yang lainnya terkejut dan saling menatap. Keraguan muncul di hati mereka. Tetapi karena Heng Yuan sudah mengakuinya sebagai Raja Iblis, mereka tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya satu persatu dari mereka segera ikut berlutut. Heng Yuan masih menunduk dengan hormat. "Rajaku, Yanxing memang selamat ketika itu, tetapi tubuh iblisnya hancur. Sebelum dia mati, dia menyegel 72 teknik iblis dan benih iblis untuk penerusnya. Saya adalah pewaris dari garis itu, dan mereka semua adalah murid saya. Kami telah bekerja keras untuk mencari Anda selama ini,
Dijia mengangguk. Jadi begitu. Apakah kalian juga yang telah menghancurkan segel kolam transformasi naga ini? Heng Yuan tampak berseri. Benar rajaku. Kami tahu tempat ini adalah penjara dari Raja Iblis. Segelnya terlalu kuat. Karena itu, pewaris sebelumnya juga telah menebarkan kabar palsu. Mengatakan bahwa di tempat ini ada rahasia untuk melangkah ke alam dewa. Penerus sebelumnya juga telah memalsukan naskah kuno untuk menarik sekte besar ke tempat ini. Dan dugaan kami benar bahwa kekuatan mereka dapat membebaskan Anda. Dijia mengangguk. Aku mengerti sekarang. Tapi sayang, yang ingin kalian bebaskan bukanlah aku. Yang ingin kalian bebaskan masih tersegel di bawah sana, kata Dijia. Tentu semua orang terkejut. Wajah Heng Yuan pun pucat. Lantas, Anda siapa? Bukankah Anda Raja Iblis? Dijia berkata, aku adalah Raja Iblis. Hanya saja, dulu tubuhku dipecah dan ditekan. Aku adalah salah satu bagian itu. Dan masih ada satu di bawah segel ini. Lalu satu lagi ada di luar cangkang naga. Karena itu, sekarang cepat buka segel itu. Biarkan aku mengambil klonku yang ada di bawah sana. Heng Yuan segera mengerti. Dia merasakan Ki Iblis murni di dalam tubuh Dijia. Jadi, dia tidak mungkin ragu kalau Dijia itu adalah Raja Iblis yang ia sembah. Segera Heng Yuan berlutut dan kemudian, baik, rajaku, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantam segel urat bumi hingga Ki Iblis berhamburan. Dijia memandangnya dan tersenyum puas. Kekuatanmu lumayan. Kalau aku sudah pulih, aku akan memberimu tubuh iblis sekelas Yanxi di masa lalu. Kau juga akan menjadi pelayan setiaku. Terima kasih, rajaku. Heng Yuan pun girang. Lalu dia menambahkan tenaga. Ki Iblis terus memancar deras. Dan Dijia menatap pusaran itu. Mendadak alisnya tampak berkerut. Aneh, Ki Iblis ini begitu murni. Apakah mungkin inti yang ditekan di dalam sini sudah hancur? Mungkinkah klonku kini telah kembali ke bentuk sumber Ki Iblis sejati? Dijia masih tak tahu. Tapi tiba-tiba ledakan besar terjadi. Saat semua orang tengah cemas menunggu segel itu terbuka, bumi mendadak bergetar hebat. Cangkang naga retak dan runtuh. Tanah berguncang, gunung pecah seolah dunia akan kiamat. Serangan Suju dan Dijun bukan hanya merobek langit, tetapi juga menghantam pegunungan. Cangkang naga hancur dari kepala. Segel urat bumi pun ikut runtuh. Kebum. Heng Yuan tersentak. Tubuhnya terlempar menembus gunung. Dia berlumuran darah. Segel itu akhirnya pecah total dan Ki Iblis sejati melonjak keluar. Tubuh Dijia bergetar hebat. Matanya berbinar. Ini milikku. Dia segera bergegas ke atas, tetapi sebuah benda jatuh menimpa kepalanya. Pupilnya mengecil. Sial, medan perang dewa kuno. Sosok yang mirip dirinya muncul di udara. Dia berkata, "Klon, kau berani melawanku. Aku belum mati." Sosok itu adalah Dijun. Dia memanggil medan perang dewa kuno, menyeret tubuhnya yang rusak ke dalam pusaran semburan Ki Iblis. Dia bergulung memadat menjadi tubuh manusia, sama persis seperti mereka. Aura Dijia melonjak. Wujud Dharma 3 kepala 6 lengan ikut muncul. Bayangan hitam besar di belakangnya mengulurkan lengan, hendak merebut medan perang dewa kuno. Dijun mendengus. Dia mengubah segel di tangannya. Medan perang itu bersinar dan berubah menjadi menara kuno.
dia buru-buru menuju klon ketiga, ingin melahapnya sebelum dia stabil agar bisa memulihkan tubuh dan menelan Dijia sekaligus. Ledakan besar terjadi. Lengan bayangan Dijia menyambar menara. Dia merapal dengan cepat sambil mencibir. Kau bodoh, artefak ini sekarang menjadi milikku. Namun medan perang berbalik, menghantam lengannya hingga hancur dan berubah menjadi kabut iblis. Mustahil. Dijia murka. Apa yang kau lakukan pada benda ini? Serunya. Dijun sudah melilit klon yang ketiga dengan ki iblis di kelima jarinya. Dia tertawa dengan puas. Justru kau yang bodoh. Aku tak pernah berniat menekanmu dengan itu. Dijun melambaikan tangannya, hendak mengambil kembali medan perang dewa kuno. Nyawamu kuampuni hari ini, dan setelah aku menyerap klon ini, kau akan kutelan berikutnya. Dijun tahu bahwa tubuhnya saat ini terluka parah. Dia tak bisa melawan Dijia. Dia berencana untuk kabur. Sialan, klon itu tak boleh jatuh ke tanganmu. Dijia meraung. Lalu dia menggunakan transformasi iblis. 3 kepala 6 lengannya pecah menjadi 3 sosok identik. Mereka menyerbu dari 3 arah dan mengincar klon di tangan Dijun. Semut tolol, kau cari mati. Dijun pun berubah menjadi 3 kepala 6 lengan. 2 tangannya membentuk segel dan menyerang dengan cepat. Tapi ketiga sosok itu berkelebat, melompat menghindar dengan cepat. Dijun terkejut. Ternyata kau juga mendapatkan gerakan baru. 3 sosok itu mengepungnya, berubah menjadi pusaran ki iblis sejati. Suara Dijia menggema. Jika aku tak dapat, kita semua tak akan mendapatkannya. Ki hitam mengembun di tubuhnya. Cakarnya menyambar klon itu. Hah, kau ingin mati bersama? Kau yang akan mati. Dijun meraih klon dengan 1 tangan, lalu menendang dengan keras hingga ruang hampir hancur. Dijia bertarung mati-matian. Pertarungan ini menentukan hidup dan matinya. Jadi dia tak boleh kalah. Dijia maju, tubuhnya meledak menjadi bayangan iblis besar dan langsung berupaya untuk merebut klon itu. Di kejauhan, Yun Xiao tertegun. Kekuatan Dijun kini jauh di atas Dijia. Tetapi setelah pertarungan sebelumnya, Dijun terluka parah. Jadi meskipun bisa menahan Dijia, luka-luka Dijun semakin parah saat mencoba melindungi klon ketiga. Akhirnya Dijia menjadi lebih unggul. Heng Yuan dan yang lain pun terkejut. Suju yang kini terluka tampak lemah. Dia berseru, "Tuan Yi Chen Ying, cepat bunuh iblis itu. Kalau tidak, akibatnya akan fatal." Tampak Suju berlumuran darah. Nyawanya seolah tinggal setengah. Suju, Yi Chen Ying menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tuan Suju, apa yang terjadi? Apakah gempa barusan itu adalah ulah kalian? Suju terengah-engah, dia hampir tak bisa bicara. Benar, kami ingin membunuh iblis itu, tapi gagal. Sekarang dia terluka. Kami hanya bisa minta tolong pada tuan-tuan dari lautan formasi jiwa untuk menghabisinya. Tolong lakukan itu dan ini akan menjadi berkah bagi benua ini. Tatapan Yi Chen Ying menjadi dingin. Kalau memang begitu, misi hidupmu telah selesai. Hari ini beristirahatlah dengan tenang. Suju terkejut. Apa maksudmu? Firasat buruk kini menyergap hatinya. Orang tua berjubah ungu berteriak, Tuan Su, lari! Mereka dirasuki iblis. Suju pucat. Yi Chen Ying menggelengkan kepala dan dia berkata, Tidak, kami tidak dirasuki iblis. Kami hanya mengembangkan teknik iblis. Karena kalian ingin menyingkirkan tuan kami, hari ini kalianlah yang harus mati. Ekspresi Yi Chen Ying mendadak menjadi ganas.
Dia melambaikan tangannya, dan tebasan pedang melesat ke arah Suju dan 3 orang lainnya. Bum! Ledakan terjadi. Tapi pada saat itu, tak ada seorang pun yang terluka lagi. Karena Yun Xiao muncul di sana. Dia berteleportasi dan menggunakan pedang bintang dingin langit utara untuk membelokkan serangan Yi Chen-ying. Sekalipun tak benar-benar mampu menahan serangan Yi Chen-ying, tetapi membelokkan sedikit arah serangan itu sudah cukup untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Yi Chen-ying tampak mengerutkan kening. "Siapa kau?" "Hei anak muda bodoh, kalau saja sebelumnya kau bersembunyi, kau mungkin masih hidup." Sementara itu, Heng Yuan terkejut. Tatapannya berubah menjadi rumit. Lalu dia tampak menegang saat mengenali Yun Xiao. Yun Xiao pun melihat Heng Yuan. "Itu kau, rupanya kau ada di sini." Sebelumnya Heng Yuan pernah bertemu dengan Yun Xiao di Laut Selatan. Tatapan dingin dari sosok itu membuatnya merinding. Dia tak menyangka akan bertemu lagi di sini. Heng Yuan pun mendengus. "Kau cuma seorang ahli di tingkat Grandmaster lemah pada saat di Laut Selatan. Tetapi barusan pedangmu mampu mengguncang ki dari seorang martial Sovragen. Apa yang terjadi padamu?" Semua orang tertegun mendengar itu. Yi Chen-ying tak percaya. "Tuan Heng Yuan, mungkin Anda salah ingat. Grandmaster, tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekuat itu." Wajah Heng Yuan menjadi kaku. "Aku tak salah ingat. Anak ini jelas-jelas aneh. Tangkap dia hidup-hidup, bawa pulang untuk diteliti." Suju dan yang lain menjadi pucat. Meneliti manusia seperti tikus percobaan itu adalah tindakan tabu. Mendengar itu Yun Xiao tentu marah. "Teliti pantatmu. Di Laut Selatan, aku menyelamatkan hidupmu. Bukannya berterima kasih kau malah bicara omong kosong. Justru aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Kau yang akan kubawa pulang untuk dipelajari." Mendengar itu semua orang tampak terperangah. Mereka tahu Heng Yuan dan kelompoknya adalah alkemis yang memang sering meneliti tubuh manusia. Tetapi Yun Xiao mengatakan hal yang serupa. Yi Chen-ying meraung. "Kurang ajar, kau bocah tak tahu tata krama. Aku akan mengajarimu hari ini." Yi Chen-ying menghunus pedang panjang, menebas ke arah Yun Xiao. Tapi kemudian, sebuah suara terdengar. "Kau yang kurang ajar." 2 murid Yun Xiao muncul dari ketiadaan. Mu Xiao Juan mencibir. "Sao Huang, kau suka menjadi pusat perhatian. Urus dia. Sepertinya dia adalah tetua dari Lautan Formasi Jiwa." Sao Huang Haolian mendengus. Tinjunya menghantam langit dan melenyapkan ki pedang. Langsung menekan batalion Yi Chen-ying dengan pukulan maut. Yi Chen-ying terkejut. Lawannya mampu menekan serangannya dengan tangan kosong. Melihat Yi Chen-ying tak akan mampu menahan ini, Heng Yuan mendengus. Ia merasa aneh dengan kemunculan kedua orang ini, tetapi bukan waktunya untuk memikirkan masalah itu. Yi Chen-ying melambaikan tangan. Retakan besar terbuka di langit dan merobek dunia tinju milik Sao Huang Haolian. Melihat itu, Yun Xiao dan yang lain pun terkejut. Begitu juga Sao Huang Haolian. Meskipun saat ini Sao Huang Haolian baru mencapai bintang 2 di ranah martial Sovragen, tetapi kekuatan tinjunya sudah mencapai tingkatan yang berbeda. Seharusnya tak mungkin dihancurkan semudah ini. Tapi, faktanya Heng Yuan melakukannya. Yi Chen-ying segera berteleportasi ke belakang Heng Yuan. Wajahnya pucat, menatap Sao Huang Haolian dengan penuh kebencian. Para ahli lain dari Lautan Formasi Jiwa segera mengepungnya. 3 di antaranya mengeluarkan aura domain. "Lumayan juga. Giliranku yang tampil," kata Mo Xiaojuan. Tatapannya menyipit dan niat membunuhnya meluap. Semua itu terkunci pada Heng Yuan.
Sementara Heng Yuan, dia menatapnya dengan dingin. Keduanya berdiri berhadapan di udara. Tekanan 5 elemen menyebar membuat semua orang merasa tertekan. Yun Xiao menoleh ke atas. Dia sedikit khawatir pada pertempuran antara Dijia dan Dijun. Bayangan iblis kini memenuhi langit. Tak bisa dibedakan siapa yang sedang menyerang ataupun bertahan. Situasinya sangat tragis, tetapi ada juga kesempatan. Yun Xiao lalu berseru, "Kalian tidak mungkin mau menjadi budak dari 2 iblis itu, kan? Berdamailah dulu, biarkan mereka bertarung sampai mati. Baru kita selesaikan urusan kita." Mendengar itu, Heng Yuan menjadi marah. "Kurang ajar, berani-beraninya kau bicara tentang melenyapkan Raja Iblis. Bagi kami yang mengolah seni iblis, Raja Iblis adalah dewa kami." Mendengar itu, Yun Xiao tertawa. "Ah, jangan bercanda. Kalian memang berlatih seni iblis, tetapi kalian berbeda dengan 2 budak iblis itu. Apa kau juga mau kehilangan akal sehatmu?" Ucapan itu membuat banyak orang yang masih tersadar menggigil. Mereka teringat rekan-rekan yang sebelumnya jatuh dalam kekacauan. Ekspresi mereka pun terlihat ngeri. Heng Yuan berteriak, "Jangan memperkeruh keadaan. Apapun yang terjadi, kita singkirkan dia dulu." Segel iblis muncul di tangan Heng Yuan, mirip seperti teknik dari iblis besar. Mu Xiaochuan mendengus, tangannya menempel di dahi. Ki pedang pun menyebar. Pertarungan kembali meledak. Tiba-tiba suara gemuruh mengguncang langit. Raungan Dijun membuat semua orang mendongak melihat 2 bayangan iblis bertarung sengit. Cedera Dijun terlalu parah, kekuatannya terus melemah, dan pada akhirnya klon ketiga direbut oleh Dijia. "Hahaha, akhirnya berhasil. Sampah, nyawamu kuampuni hari ini. Tunggu saja kedatanganku berikutnya untuk memakanmu." Dijia menggenggam klon ketiga dan dia berniat untuk pergi. "Bajingan, jangan pergi!" Dijia meraung, matanya merah dan berusaha mengejar dengan putus asa. Tapi tiba-tiba, wajah Dijia berubah masam. "Apa ini?" Ia menatap klon yang ada di tangannya. Memang klon itu mirip dengannya. Tetapi ada yang salah. Perasaan itu membuat tubuh Dijia bergetar. Kengerian menyerbak tak terkendali di dalam hatinya. Setetes keringat dingin jatuh dari dahi Dijia. Dia langsung merobek baju dari klon itu dan pupil matanya melebar. Di kejauhan, Dijun bergegas sambil meraung, menghirup ki iblis untuk menyerang. Tapi gerakan aneh Dijia membuatnya terkejut. "Apa? Cangkang itu kosong?" Dada cloning yang dipegang oleh Dijia kosong. Pakaian hitam di tubuhnya membentuk pola rantai bercahaya hitam. "Bajingan, formasi ledakan iblis." Dijun pun langsung berhenti. Dijia melemparkan klon yang ada di tangannya. Dengan cepat, Dijun dan Dijia menggunakan lapisan energi ki iblis untuk menjadi lapisan pertahanan. Medan perang kuno kembali diaktifkan. Wajah Dijia semakin jelek. "Bajingan bodoh, kau menggamnya begitu lama tapi kau bahkan tak menyadari kalau ini palsu. Dasar kau babi!" Sayangnya, meskipun Dijia marah, semua sudah terlambat. Cangkang kosong itu meledak dan memuntahkan cahaya hitam pekat seperti bulan gelap yang melahap langit. Boom! Ledakan itu membuat seluruh langit tenggelam dalam kegelapan. Dijia dan Dijun lenyap ditelan oleh cahaya hitam itu. Dunia terbungkus oleh cahaya hitam. Orang-orang yang ada di bawah tertegun. Mereka tak bisa melihat apapun. Bahkan api pun tak bisa dinyalakan. Semua orang tenggelam di dalam kegelapan. Fenomena itu berlangsung 10 menit lamanya sebelum cahaya hitam itu perlahan lenyap. Langit kosong. Nasib 2 iblis itu tak jelas. Apakah mereka mati?
Heng Yuan terkejut, sulit menerima kenyataan ini. Dalam pikirannya, iblis besar tak mungkin terkalahkan, jadi mustahil untuk dihancurkan. Yun Xiao kemudian berkata, "Tidak, mereka pasti terluka parah dan bersembunyi." "Bagaimana kau tahu?" Heng Yuan terkejut. Yun Xiao menjawab, "Budak yang dirasuki di Jia masih belum mati. Itu adalah bukti bahwa tuannya masih hidup. Lagi pula, artefak suci tidak jatuh. Kalau tuannya mati, benda itu pasti melayang dengan bebas. Mereka kini hanya bersembunyi, tapi yang jelas nyawa mereka memang terancam." Heng Yuan menatap Yun Xiao dengan tatapan rumit. Ia tak menyangka kalau Yun Xiao akan begitu teliti. Yun Xiao lalu berkata lagi dengan suara dingin, "Sekarang yang harus kita khawatirkan, klon itu palsu, lantas di mana tubuh aslinya?" Hati semua orang bergetar. Suju dan yang lain merasa putus asa. Mereka semula berharap memancing keuntungan dari dua iblis besar yang saling melukai. Tapi kini, ancaman yang lebih mengerikan muncul di depan mereka. Suara tanah retak terdengar, semua tubuh menegang. Sebuah tanaman muncul perlahan dari dalam tanah. Buah hitam bergantung di sana, memancarkan cahaya gelap menusuk hati. Mereka yang dirasuki oleh iblis langsung melotot, seperti melihat sebuah makanan yang terlezat. Mereka meraung dan menyerbu ke arah buah itu. Tanpa kendali dari tuannya, pikiran mereka semestinya normal, tapi kini mereka sepenuhnya kehilangan akal dan berebut mati-matian untuk mendapatkan buah itu. Yun Xiao pun terkejut. Buah iblis. Dia pernah menemukan satu dan kemudian meletakkannya di dalam monumen dewa. Dia tahu buah itu aneh, tapi tidak tahu apa kegunaannya. Lalu kemudian, buah itu tiba-tiba retak. Cahaya hitam menyembur keluar. Dari dalam muncul sosok seperti manusia. Wajahnya sama dengan Dijia dan Dijun. Senyumannya tampak dingin. Iblis besar? Semua orang mundur dan kaget. Iblis itu mencibir. Tubuhnya membesar berkali-kali lipat. Lalu membuka mulutnya dan menelan mereka yang telah dirasuki oleh Ki Iblis. Padahal mereka yang ingin makan buah, malah mereka yang dimakan oleh buah itu. Semua orang terlihat ngeri. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Iblis itu tampak terus mengunyah. Dan setelah selesai, dia terbang ke langit, melafalkan mantra, dan tubuhnya terus membesar. Saat itu, beberapa cahaya hitam melesat dari berbagai penjuru, berubah menjadi 7 buah iblis yang melayang di sekitar tubuhnya. Buah-buah itu mulai retak. Lalu dari masing-masing keluar sosok dengan wajah yang serupa, tetapi kekuatan berbeda sesuai dengan ukuran buahnya. Semuanya tampak tersenyum dingin. Iblis pertama mulai membuka mulut, menelan ketujuh sosok itu sekaligus. Tubuhnya berubah. Wajahnya tampak menahan sakit seolah menyatukan kekuatan dari 7 sosok itu. Semua orang yang melihat itu ternganga. Setelah beberapa saat, iblis itu akhirnya membuka mata. Matanya menyala penuh dengan amarah. Dia meraung. Kenapa kurang satu? Kemana buah satunya? Raungan iblis mengguncang tanah. Semua orang gemetar. Hanya bisa merasakan amarahnya. Yun Xiao menegang. Keringat dingin perlahan menetes di pelipisnya. Buah iblis itu ada di monumen dewa. Kalau dia ketahuan, apakah dia masih bisa lari dari tempat ini? Sementara itu orang-orang sudah tak lagi memikirkan cara untuk melawan. Yang ada di pikiran mereka satu-satunya adalah bagaimana cara untuk selamat dari semua ini. Sementara iblis itu perlahan turun. Dia berkata dengan dingin, "Siapa yang pernah melihat buah yang serupa?" Semua orang mundur sambil menggelengkan kepala. Yun Xiao pun ikut-ikutan.
Ekspresi si iblis semakin suram. Kalian pikir aku tak tahu hanya karena kalian berdiam diri? Salah satu dari kalian menyembunyikan buahku, dan hari ini, kalau tidak ada yang mengaku, maka semua orang akan mati di sini. Lebih baik bicaralah, atau semua orang akan mati. Namun, tidak ada seorang pun yang bicara. Iblis itu lalu kemudian menunjukkan jarinya. Seorang ahli dari lautan jiwa terangkat ke udara. Tubuhnya terkunci, dia tidak bisa bergerak. Dia berteriak ketakutan, tetapi semua percuma. Iblis itu berkata lagi, "Kalau tidak ada yang bicara, aku akan membunuh kalian satu persatu. Aku ingin tahu apakah kalian tega melihat teman kecil kalian mati." Tidak ada respon. Orang-orang masih tetap diam, dan iblis itu akhirnya mengepalkan tangannya. Dan pada akhirnya ahli itu meledak di udara. Tubuhnya hancur berantakan. Tatapan iblis itu menatap kerumunan. "Kalian manusia berdarah dingin. Salah satu dari kalian mati, tapi tak ada seorang pun yang sedih. Kalian hanya ketakutan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencarinya dari jiwa kalian satu persatu." Hawa dingin langsung menusuk tulang dari setiap orang yang ada di sana. Heng Yuan dengan gugup akhirnya berseru, "Rajaku, saya adalah penerus dari pelayan iblis Yanxi. Saya tidak menyembunyikan buah itu." Si iblis tertegun, lalu kemudian tertawa dingin. "Jadi kau adalah pengganti dari Yanxi? Kau begitu lemah, apa gunanya dirimu? Yanxi memang hanya seorang pelayan, tapi dia lebih baik daripada dirimu. Sudahlah, zaman mungkin sudah berubah. Tapi karena kau memiliki hubungan dengan Yanxi, aku akan mencari jiwamu terlebih dahulu." Telapak tangan iblis itu terangkat. Bola cahaya iblis melesat, jatuh seperti meteor. Wajah Heng Yuan berubah pucat. Dia menjerit, "Tunggu, kenapa Anda melakukan ini? Anda pasti bukan Raja Iblis." Kerumunan orang itu panik dan beramburan lari. Tak ada seorang pun yang berani menahan ki iblis itu. Lalu, ledakan mengguncang bumi seperti guntur. Yun Xiao dan kelompok wilayah suci mundur ke satu sisi, sementara orang-orang dari lautan jiwa dan budak iblis ke sisi yang lain. Dua kubu pun terbentuk. Mendengar pernyataan dari Heng Yuan, iblis itu tertawa. "Ya, memang Raja Iblis sudah tiada. Kau harus tahu, namaku adalah Diye. Akulah Raja Iblis di era ini." Diye terus tertawa, sampai tiba-tiba berhenti. Ekspresinya menjadi serius dan dia melihat ke samping. "Akhirnya kau keluar juga. Kau ingin melahapku dengan kecerdasanmu itu? Kau suka bercanda." Tubuh Diye lalu melesat ke arah bukit. Ki iblisnya meledak, dan bayangan hitam di sana berusaha kabur. Diye mengejarnya, dan dengan satu segel tangan, bayangan hitam itu dipukul. "Bajingan, lepaskan aku!" Sosok bayangan hitam itu tertangkap. Dia adalah Dijun. Dengan putus asa, dia berubah menjadi iblis. Tapi sayang sekali, dia jauh lebih kuat. "Melepaskanmu? Jangan pikir kau akan bisa selamat hari ini. Semua yang ada di sini telah kusiapkan untuk memancing kau keluar. Tak kusangka kau akan sebodoh ini dan termakan umpanku." Dijun pun meraung, "Bajingan, akan kuledakkan esensi iblisku dan mati bersamamu." "Hah, ledakan? Kau pikir kau sempat?" Diye kini ada di hadapan Dijun, menghantamnya dengan pukulan yang keras dan merampas esensi iblisnya. Wajah Dijun kian pucat, tubuhnya terkekang dan semakin lemah. Melihat semua itu,
Xia Yunan tampak ketakutan. Tuan Suju, apa yang harus kita lakukan? Kalau Diye menyerap iblis itu, kekuatannya akan berlipat ganda. Kita semua akan mati kalau kita tetap berada di sini. Suju pun tampak pucat. Aku tidak tahu. Yuan Kiku habis. Aku tak bisa pulih dengan cepat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Suju lalu kemudian menoleh ke arah Yun Xiao dan dia berkata, teman kecil, apakah kau punya ide? Semua orang kini terluka. Hanya Yun Xiao yang bisa menjadi tumpuan. Mata Yun Xiao tampak berkilat penuh tekad. Kita harus kabur sekarang. Dia masih sibuk menyerap di Jun. Mungkin dia tidak akan sempat untuk mengejar kita. Kalau kita menunggu terlalu lama, kitalah yang akan tamat. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara untuk menembus awan iblis ini. Suju pun mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Tetapi awan iblis ini telah kukaji sejak tadi. Aku tak menemukan celah sedikit pun. Aku pun sudah tak punya tenaga untuk memecahkan formasi ini. Semua orang resah. Lalu kemudian sebuah suara terdengar. Awan itu tak akan bisa ditembus. Itu adalah dunianya sendiri. Kecuali kau bisa merobek dunia itu. Mungkin aku bisa membantumu. Semua orang terkejut dan meleleh ke arah sumber suara. Dan ternyata yang bicara itu adalah Dijia. Nafasnya tampak lemah. Dia telah kehilangan banyak energi. Iblis! Semua orang terperanjat dan menghunuskan senjata mereka. Tapi Yun Xiao segera melambaikan tangan. Berhenti. Yun Xiao menatap Dijia dan berkata, Tuanku, sebuah kehormatan untuk bisa bekerja sama denganmu. Wajah Dijia tampak lesu. Dia mendengus. Jangan mengolok aku. Kali ini aku kalah. Tapi sekarang kita ada di perahu yang sama. Kalau tak bekerja sama, semuanya akan mati di sini. Entah aku yang diserap atau kalian yang dibantai. Hasilnya sama saja. Yun Xiao mengangguk. Benar. Lantas bagaimana kau akan membantu kami menghancurkan awan iblis ini? Dijia berkata, aku tak punya kekuatan untuk menghancurkan awan itu. Kalianlah yang harus mengandalkan tenaga kalian sendiri. Meski aku tak bisa membantu, tapi aku tahu caranya. Begitu awan ini pecah, aku bisa kabur dan begitu juga kalian. Oke, aku mengerti maksudmu. Cepat beritahu apa yang harus kulakukan. Waktu kita tak banyak. Yun Xiao kini melihat ke langit, dan dia tahu bahwa aura di Jun kian menjadi redup. Dijia mulai menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Wajah semua orang menjadi serius. Keselamatan mereka akan bergantung pada rencana ini. Dan apakah mereka akan berhasil selamat? Kita akan cari tahu di part berikutnya. Sekian dulu untuk kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini, dan see you again di next video. Bye.